Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Apa kabar anak-anak? Ibu harapkan kalian sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini merupakan hari yang terakhir MPLS di SMP Negeri 8 Denpasar. Adapun materi yang akan Ibu sajikan adalah tentang cara belajar di masa pandemi COVID-19. Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2 Mei 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud menegaskan strategi penerapan kegiatan belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Sebagai upaya untuk menegakkan kegiatan belajar mengajar KBM di tengah pandemi COVID-19, Kemendikbud telah mengatur kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Kementerian Pendidikan yang memuat 4 hal. Ada 4 pokok utama strategi yang diusung Kemendikbud, antara lain: pertama adalah pembelajaran secara daring, baik secara interaktif maupun non-interaktif. Hal ini perlu dilakukan meskipun tidak semua anak-anak dapat melakukan itu karena faktor infrastruktur. Dalam hal ini, yang paling penting adalah pembelajaran harus terjadi meski di rumah. Kedua adalah tenaga pengajar atau guru harus memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang kecakapan hidup, yakni pendidikan yang bersifat kontekstual sesuai kondisi di rumah masing-masing, terutama pengertian tentang COVID-19 mengenai karakteristik, bagaimana cara menghindarinya, dan bagaimana cara agar seseorang tidak terjangkit. Ketiga adalah pembelajaran di rumah harus disesuaikan dengan minat dan kondisi masing-masing anak. Jadi, jangan disamaratakan untuk semua anak, harus memperhatikan semua kondisi lingkungan anak-anak, termasuk akses terhadap internet. Keempat adalah bagi para tenaga pengajar atau guru, tugas-tugas yang diberikan kepada siswa tidak harus dinilai seperti biasanya di sekolah. Akan tetapi, penilaian lebih banyak kualitatif yang sifatnya memberi motivasi kepada anak-anak. Penyebaran pandemi virus corona COVID-19 di Indonesia membuat banyak sekolah menghentikan proses pembelajaran tatap muka. Sebagai gantinya, pembelajaran dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh atau daring. Penerapan pembelajaran daring ini menuntut kesiapan bagi kedua belah pihak, baik itu dari penyedia layanan pendidikan atau dari peserta didik sendiri. Bagaimanapun juga, pembelajaran secara daring dan jarak jauh membutuhkan bantuan teknologi yang mampu dan dapat diakses dengan mudah. Selain itu, para murid juga mesti siap beradaptasi dengan perubahan pembelajaran yang sudah diatur oleh sekolah. Daring dapat dipandang lebih bebas dan fleksibel, diakses dari rumah, kemudian bagaimana strategi agar pembelajaran daring dan jarak jauh dapat dilakukan dengan efektif? Pertama, coba simak uraian di bawah ini. Tetapkan manajemen waktu. Atur waktu belajar dengan teratur, membiasakan diri untuk belajar dan mengerjakan tugas di awal waktu adalah keterampilan yang mesti ditanamkan kepada siswa yang melakukan daring. Persiapkan teknologi yang memungkinkan bagi orang tua, dan jika tidak memungkinkan, tugas dapat diambil ke sekolah dengan memperhatikan aturan protokol kesehatan.
Para siswa harus mengetahui peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Tidak semua sekolah dapat menyediakan layanan belajar daring yang memadai. Oleh karenanya, beberapa platform belajar daring dapat menjadi alternatif. Jika tidak memungkinkan, orang tua dapat datang ke sekolah untuk mengambil tugas-tugas dengan memperhatikan aturan protokol kesehatan. Belajarlah dengan serius. Kesalahan yang sering dilakukan siswa, sebagaimana dilansir dari Psikologi Today, adalah tidak fokus ketika melakukan daring. Selama melakukan pembelajaran di internet, terdapat banyak sekali pikiran yang mengganggu proses pembelajaran. Godaan untuk menonton video, mengakses media sosial, hingga membaca-baca konten berita secara tanpa sengaja seringkali dilakukan tanpa rencana sebelumnya. Oleh sebab itu, penting bagi siswa untuk berusaha fokus dan konsisten selama waktu belajar yang ditetapkan. Hindari segala macam gangguan yang berpotensi mengganggu proses belajar. Jika memungkinkan, tetapkan ruang khusus untuk belajar dan menjauhkan diri dari gangguan anggota keluarga lain. Jaga komunikasi dengan wali kelas dan teman sekelas. Bagi yang belum terbiasa melakukan daring, ia harus menyesuaikan diri untuk terus berkomunikasi tanggap dengan pengajar atau teman kelas lain. Jika dibutuhkan, perlu juga diadakan grup khusus untuk membahas tugas yang dibebankan pengajar. Kendati banyak siswa merasa kesulitan melakukan daring, jika sudah terbiasa, hal ini malah memberi kebebasan dan fleksibilitas tersendiri yang tidak ditemui pada kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Di tengah penyebaran wabah COVID-19, pembelajaran daring semacam ini justru dapat menjadi alternatif jitu sebagai ganti pertemuan kelas atau pembelajaran tatap muka. Pandemi Corona COVID-19 mengharuskan setiap orang menjaga jarak, physical distancing, termasuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Bagi para pelajar dan mahasiswa, belajar dari rumah menjadi tantangan tersendiri. Untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan efektif, perlu disiapkan sejumlah hal sebagai berikut. 1. Sediakan area belajar. Kenyamanan suasana akan menunjang semangat belajar. Tidak mesti selalu di kamar, sejumlah area di rumah bisa dijadikan tempat belajar yang nyaman. 2. Atur jadwal belajar. Untuk memastikan agenda belajar berjalan dengan baik, siapkan jadwal belajar dan disiplin menjalaninya. Jaringan internet stabil. Selain butuh dukungan gawai, kegiatan belajar dari rumah mesti ditunjang jaringan internet dan kuota yang mencukupi. Sebab, selain mengunduh dan mengirim berkas, guru dan murid juga kerap melakukan video conference atau video call. Home visit untuk siswa yang belum memiliki fasilitas memadai. Bagi siswa yang tidak memiliki fasilitas daring, guru BK menghubungi orang tua siswa untuk datang ke sekolah atau home visit untuk pemberian tugas. Sharing tugas dengan teman-teman. Berbagi cerita dengan teman-teman terkait tugas yang dikerjakan agar belajar terasa menyenangkan hati, karena hati senang dapat meningkatkan imun tubuh untuk tetap sehat. Nah, anak-anak, demikianlah paparan Ibu terkait dengan cara belajar pada masa pandemi COVID-19. Bagaimana anak-anak? Ibu harapkan kalian bisa melaksanakannya dengan baik.
Anak-anak, satu pesan ibu di masa pandemi ini, jadikanlah setiap tempat adalah sekolah dan jadikanlah setiap orang adalah guru. Tetap semangat!